terus melakukan inovasi dalam merancang berbagai media pembelajaran, khususnya dalam pemanfaatan teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi di dalam proses pembelajaran tentunya dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang kita ajarkan. Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti kegiatan saya. Ayo. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai lebih lanjut, Pak Guru minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu, kemudian memimpin doa sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini itu bisa bermanfaat dan tentunya kita diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran ini. Baik, saya persilahkan ketua kelasnya. Bersedia. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Adil, hari ini semua temannya hadir? Tidak Pak, ada satu orang yang isi. Oh, ada satu orang yang izin. Baik, Pak Guru isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pada kegiatan inti, Pak Guru mau mengecek terlebih dahulu apakah kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat sebelum kita membahas teks cerita pendek kita membahas materi apa? Ada? Silakan ajungkan tangan. Oke, baik, silakan apa nak? Kita sebelum memasuki bab cerpen kita bahas tentang pidato persuasi. Oke, tentang pidato persuasi. Bagaimana yang lain? Apakah benar jawaban temannya? Ya. Oke, baik. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Ada yang masih ingat apa itu pidato persuasi? Oke, baik. Apa pidato persuasi? Pidato persuasif merupakan kegiatan menyampaikan pidato dengan tujuan untuk memengaruhi atau mengajak para audiensnya. Bagaimana yang lain? Sama ya? Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan beralih untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu cerita pendek. Kita akan menampilkan slide pembelajaran kita hari ini. Kita akan fokus membahas tentang pengertian, ciri, dan unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, skenario-nya adalah yang pertama, dalam proses pembelajaran kali ini kita akan melalui 3 fase. Yang pertama kegiatan pembuka, apa yang kita lalui sekarang, kemudian ada kegiatan inti, dan nantinya ada kegiatan penutup. Nah, nanti kalian akan dibentuk dalam sebuah kelompok, kemudian Pak Guru akan membagikan LKPD, nanti masing-masing kelompok silahkan berdiskusi untuk memecahkan masalah yang terdapat di dalam LKPD, kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari. Oke, dipahami sampai di sini anak-anak? Oke, baik. Sekarang kompetensi dasarnya yaitu adalah KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian karya sastra, kemudian yang kedua dapat menjelaskan pengertian teks cerita pendek dengan cermat, kemudian yang ketiga dapat menganalisis ciri-ciri karya sastra berupa sebuah teks cerita pendek yang dibaca dengan cermat. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik di dalam karya sastra. Karena ini adalah materi pertama kita untuk teks cerita pendek, Pak Guru minta siapkan handphonenya. Kita akan bermain kuis, yaitu kuisis. Jadi silahkan dibuka, nanti Pak Guru akan tampilkan kodenya dan silahkan anak-anak memasukkan kode tersebut. Oke, siap anak-anak? Siap, Pak Guru. Kita mulai.
Silahkan. Semuanya sudah selesai. Ayo kita lihat. Ketiga adalah Natasha. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Natasha. Selanjutnya peringkat kedua ada Aisyah Nailah. Kita beri tepuk tangan. Dan selanjutnya ada Siren untuk peringkat pertama. Ayo kita beri tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita lanjut Pak Guru akan sampaikan jadi apa sih manfaat dari mempelajari teks cerita pendek dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah karya sastra terdapat sebuah gambaran atau cerminan kehidupan masyarakat. Nah, melalui gambaran kehidupan yang dituliskan oleh seorang penulisnya, kita diharapkan dapat mengambil sebuah pelajaran tentunya untuk mengambil hal-hal positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham sampai di sini? Apabila anak-anakku sekalian sudah paham, kita akan memulai untuk mempelajari materi, masuk pada kegiatan inti. Pak Guru akan menampilkan video. Silakan anak-anakku perhatikan video tersebut dengan seksama, sehingga nanti pada saat kita melakukan diskusi kelompok, melakukan kerja LKPD, anak-anakku sekalian bisa dengan mudah untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada. Semangat anak-anak? Iya, mahasiswa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita mulai ya. Pak Guru akan tampilkan diambil dari cerpen kelas drama karya Yus R. Ismail yang terdapat pada buku siswa halaman 53 sampai 60 ya. Nah, tanpa bertanya-tanya lagi, sekarang kita akan bahas ketujuh unsur esensi dari cerpen. Dari hasil kalian menyaksikan video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Pak Guru persilahkan. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Yesra. Ya, dalam video tadi ada tercantum unsur-unsur intrinsik cerpen, yaitu tokoh. Ya. Tokoh tersebut terbagi menjadi antagonis, protagonis, tritagonis, dan figuran. Ya. Dalam situ saya mau bertanya Pak, apakah dalam cerpen itu tritagonis dan tokoh figuran harus ada atau bisa saja tidak ada Pak? Oke, baik. Jadi bagus sekali pertanyaan teman. Sekarang Pak Guru memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian. Ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Silahkan, Nak. Menurut pendapat saya, tokoh tritagonis dan tokoh figuran harus ada dalam sebuah cerpen. Karena jika di dalam suatu cerpen hanya ada antagonis dan protagonis saja dan tidak ada tokoh tritagonis yang berperan sebagai penengah, maka cerpen itu tidak akan ada penyelesaian ceritanya. Oke, baik. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, silakan yang menyebutkan huruf B untuk bergeser ke sini. Yang tidak menyebut huruf B bergeser ke sebelahnya, Nak. Kan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya, kemudian didiskusikan. Nanti ada bahan latihan di dalamnya ya. Ini ada bahan materi. Apabila ada hal yang belum dipahami secara detail, bisa membaca materi yang Pak Guru siapkan. Di LKPD itu ada petunjuk juga yang Pak Guru sudah siapkan. Silakan dibaca dengan bersama ya. Ada yang lain yang memiliki kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Ya. Kerjanya di kertas lembar, langsung di buku catatannya, Nak. Ya, biar tidak hilang kan. Silahkan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Silahkan untuk berhenti mengerjakan LK yang diberikan. Sekarang Pak Guru meminta masing-masing kelompok untuk memilih salah seorang dari temannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang pada saat menangis hanya mengeluarkan 3 tetes air mata saja. Sekian dari kelompok kami. Apabila
Apabila ada kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok yang penyaji. Ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Telah mempelajari pengertian cerpen. Dan berikutnya kita telah mempelajari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bagus sekali apa yang direfleksikan oleh Nak Fadil terkait apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari tentang apa itu cerpen, kemudian apa saja unsur pembangun cerpen. Ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, di unsur intrinsik tadi kita telah menentukan apa-apa saja yang terdapat di dalam sebuah unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama ada apa? Tema. Oke, ada tema. Kedua ada tokoh. Ketiga ada penokohan. Keempat ada alur atau latar. Oke, sama saja. Kita ambil alur dulu. Kemudian ada latar. Selanjutnya sudut pandang. Selanjutnya oke, amanat. Baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silahkan diakses kode yang ada di atas. Tuliskan nama lengkap kalian ya. Harapannya adalah kalian bisa mengerjakan soal ini secara cepat dan tepat tentunya. Sudah ya? Oke, baik. Oke, jadi juara tiganya ada Aisyah. Kita beri tepuk tangan untuk Aisyah. Kemudian yang kedua Natasha, kita beri tepuk tangan. Kemudian ada Fadil, kita beri tepuk tangan untuk Fadil. Makanya tadi Pak Guru mengatakan bahwa selain harus tepat, maka kalian juga harus cepat. Nah, itu saya pikir yang membedakan antara peringkat kalian. Tapi untuk jawaban yang benar, saya lihat keseluruhan kalian benar semua untuk soal-soal yang diberikan. Oke, baik anak-anak sekalian, ini pikir untuk materi kita sudah cukup. Itu Pak Guru akan menyampaikan kait tugasan untuk dikerjakan di rumah. Silahkan anak-anakku sekalian untuk cari berbagai referensi terkait materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Paham sampai di sini? Untuk materi kita selanjutnya tadi Pak Guru sudah kemukakan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas terkait teks cerita pendek. Apa yang ditugaskan supaya dipersiapkan. Baik, Pak Guru akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.